Baik, perkenalkan nama saya Glenn Rajagestors dengan 11S23024 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dari uh, pre-processing data dengan berbagai kasus dataset yang diberikan dan visualisasi sederhananya. Di sini untuk penjelasannya langsung saja ke latihan 2, di mana di latihan 2 itu diminta kita buat pertama itu mengimport library-nya serta kita buat juga datasetnya, kita masukkan ke Google Colab. Setelah itu kita analisis missing value-nya. Di sini bisa dilihat kita panggil data frame, kita skew-kan. Nah, di sini jika skew-nya tuh skew-nya lebih dari 0, dia akan menggunakan mean. Jika lebih dari 1, itu dia positive skew. Jika 0,0 sampai 0,5 itu hampir normal, sedikit skew, masih aman pakai mean. Tapi di sini di praktikumnya kita memakai median. Lalu di sini bisa dilihat selanjutnya kita encode datanya. Setelah kita encode datanya, kita eksplorasi data after changingnya, dimana seperti di layar berikut. Nah, lalu kita encode datanya, yaitu berdasarkan kelasnya, berdasarkan gendernya, dan kita eksplorasi datanya. Selanjutnya kita cek heatmap-nya seperti berikut. Nah, untuk encoding ini kolom kategorikal seperti sex dan ambercat tidak dapat langsung digunakan dalam analisis numerik. Oleh karena itu dilakukan encoding. Lalu contohnya sex itu male 0, female itu 1, ambercat itu dilakukan oleh one hot encoding. Encoding ini memungkinkan suatu model atau analisis statistik memahami variabel kategorikal dalam bentuk numerik. Nah, untuk deteksi penanganan outlier ini ada 2, di mana lower bound ini Q1 dikurang, di mana 1,5 dikali EQR. Kalau upper bound itu Q3 ditambah 1,5 dikali EQR. Nah, yang tadi yang eksplorasi data ini menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup atau survive-nya itu jauh lebih tinggi pada penumpang perempuan dibandingkan laki-laki. Ini konsisten dengan kebijakan woman and child first pada evakuasi Titanic. Nah, untuk visualisasinya sebagai berikut. Di sini bisa kita simpulkan bahwa visualisasi interaktif memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap hubungan antara fare, P-class, and survive. Dengan fitur hover and zoom, pengguna dapat melihat pola distribusi harga tiket dan kelas terhadap peluang keselamatan. Secara umum, penumpang kelas 1 itu memiliki tingkat survival lebih tinggi dibandingkan kelas 3. Nah, lanjut kita ke dataset yang ketiga, yaitu yang COVID. Nah, di sini kita harus mengimpor dan seleksi kolom yang relevan. Nah, karena datasetnya sangat besar, kita lakukan seleksi kolom penting seperti location, date, total case, new cases, total deaths, total vaksinasinya berapa. Ini untuk fokus pada variabel yang relevan dalam analisis tren pandemi ini. Selanjutnya kita lakukan penanganan pada missing value. Nah, di sini kita dapatkanlah persentase dari nilai-nilai yang kosong. Di sini ada yang 98, ada yang 86, di sini ada juga yang 7%, ada yang 0% juga. Nah, selanjutnya di sini kita hitung persentase missing value-nya, lalu kita pilih kolom missing persentase 50%. Nah,
Lebih dari 50% ini kita dapatkan dari modul praktikum, di mana sudah dimention kita hapus datanya dengan catatan jika sedikit 5-10%, atau jika jumlahnya terlalu banyak lebih dari 50%, maka kita implementasikan di sini. Nah, lalu kita drop kolom tersebut. Nah, setelah kita drop, kita cek hasilnya, kolom yang dihapus itu, lalu kita step sebelum dan step sudah. Hasilnya sebagai berikut indeks-indeksnya, dan step sebelumnya itu sebagai berikut, dan step sesudahnya bisa dilihat juga. Nah, lalu kita cek juga data frame yang masih kosong itu berapa sih jumlahnya. Di sini masih ada yang berisi kontinen, total class, new cases most modded, sampai excess mortality. Nah, selanjutnya kita cek lagi presentasi nilai kosongnya. Nah, sudah mulai berkurang seperti yang kita lihat. Sebelumnya tadi ada yang 98, udah mulai ya lumayan lah. Nah, cek lagi totalnya berapa. Selanjutnya kita dtypes. Dtypes ini mencari tahu ini tipe datanya itu tipenya apakah objek, apakah float, apakah integer. Nah, dari sini kita bisa pastikan bahwa yang tipe float dan masih missing value itu kita hapus, sedangkan yang objek itu kita tidak usah pedulikan lah. Nah, di sini kita hitung persentase missing di data frame clean-nya, lalu kita ambil kolom 10-50%. Nah, di sini adalah implementasi imputasi, di mana imputasi isi dengan catatan 10% sampai 50%. Lalu kita print kolom yang akan imputasi dan hasilnya sebagai berikut, dan kita clean dari sortingan nilai dari location dan date ya. Lalu kita buat juga variable numeric kolomnya, di mana dari data yang sudah kita bersihkan, dan kita looping kolom-kolomnya, dan kita print cetak missing setelah imputasinya tuh berapa. Nah, sini kan bisa dilihat test unit itu kan masih berisi. Nah, kita drop lah kolom test unitnya, dan kolom test unit berhasil dihapus. Setelah drop ini sekian, apakah test unit masih ada, kita cek, ternyata false, ternyata udah nggak ada lagi. Dan kita cek, ternyata masih ada yang berisi nih. Nah, masih ada yang kosong nih datanya. Nah, kita lakukan juga berapa persen lagi. Oh, udah mulai berkurang, tadi 45-an, 40-an lah persennya. Jadi sekarang 7%, ada yang 0%. Nah, kita hitung ulang missing percentage-nya sebagai berikut. Nah, kita terapkan di mana dibiarkan dengan catatan sangat sedikit data kosongnya lebih kecil dari 5%, tapi tidak disarankan. Nah, di sini sisa missingnya 5, jika lebih besar dari 5%, kita cari persentasenya. Masih ada yang 5%, ada yang 7%, dan 6%. Nah, kita cari tahu juga total data yang kosong tuh berapa. Nah, di sini kita cari juga tipenya, yang objek-objek itu kita tidak usah pikirkan, langsung saja. Jika kita membersihkan data, misalkan total case tadi ada berisi, kita skew, terus kita clean-kan. Nah, begitu sampai benar-benar clean datanya. Nah, setelah datanya clean, next, sebentar. Nah, masuklah kita ke visualisasinya. Sini ada box plot. Nah, ini kita bisa tahu total kasusnya berapa, kasus terbarunya berapa, total kematian berapa, populasinya, GDP per kapitanya nih bisa kita ketahui, rentang-rentangnya. Lalu di sini kita bisa melihat heatmap korelasinya sebagai berikut. Ada yang dia full, ada yang dia upper triangle. Di sini heatmap ini menunjukkan korelatif positif kuat antara total kasus si COVID-nya dan total kematiannya, serta dia menunjukkan total vaksinasi dan waktu kejadiannya. Nah, di sini tidak selalu berarti kausalitas atau penyebab
sebab akibat. Namun pola ini memberikan indikasi bahwa peningkatan kasus cenderung diikuti oleh peningkatan kematian. Nah, untuk visualisasi interaktif COVID ini bisa dilihat sebagai berikut. Ada yang tree map total case by continent and country. Ada yang berdasarkan total kematian. Nah, di sini interaktif memungkinkan perbandingan antara negara secara dinamis dengan memilih negara tertentu, dan kita bisa mengamati perbedaan pola gelombang pada pandemi. Nah, beberapa negara menunjukkan multi-wave atau gelombang yang berulang, yang mengindikasikan dinamika kebijakan, varian virus, dan tingkat mobilitas penduduk. Nah, untuk kesimpulannya, di sini dataset Titanic ini merupakan analisis bahwa faktor gender dan kelas penumpang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keselamatan. Nah, untuk penumpang perempuan dan kelas pertama cenderung memiliki probabilitas yang lebih tinggi, mencerminkan adanya prioritas sosial dan proses evakuasi. Sementara pada dataset COVID, ini terlihat pada korelasi positif antara jumlah kasus dan jumlah kematiannya. Di sini, secara keseluruhan, praktikumnya menegaskan bahwa pemeriksaan dan pemahaman struktur data merupakan langkah yang penting sebelum melakukan analisis lebih lanjut, karena kualitas hasil analisisnya itu sangat bergantung pada kualitas data yang telah diproses dengan tepat. Sekian dari penjelasan praktikum saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan bisa memberikan komentar pada saya. Sekian dan terima kasih.